Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul alamin yang memberikan kita banyak sekali kenikmatan, di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Sehingga pada pagi hari yang insyaallah penuh keberkahan ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan majelis kita, yaitu membaca sebuah risalah yang di dalamnya tercakup 42 hadis yang bersumber langsung dari Nabi kita Muhammad SAW, di mana kitab atau risalah ini ditulis oleh seorang ulama yang zuhud, wara, faqih, yang bernama Abi Zakaria, yaitu dikenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekilas saya ulangi lagi materi kemarin, kita sedikit simpulkan profil dari buku Arba'in An-Nawawiyah ini, bahwasanya Arba'in Nawawiyah adalah sebuah risalah yang ringkas yang berisi kumpulan hadis sebanyak 42 hadis. Walaupun judulnya 40, tapi tidak mesti isinya itu berjumlah 40. Akan tetapi bisa lebih, bisa kurang. Nah, hadis-hadis yang berjumlah 42 ini disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menulis banyak sekali risalah atau karya tulis lainnya. Akan tetapi yang paling fenomenal, yang paling banyak dikaji oleh para talibul ilm, itu adalah matan hadis Arba'in An-Nawawiyah ini. Begitu pula nanti ada tulisan beliau yang berjudul Riyadhus Shalihin. Perlu diketahui juga bahwasanya sebelum Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menuliskan risalah yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah ini yang berisi 42 hadis, ternyata sudah banyak para imam-imam sebelumnya dari kalangan kaum muslimin yang menyusun kitab serupa semisal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Seperti yang diceritakan beliau yang telah kita bacakan tentunya pada pertemuan pertama. Mereka siapa? Di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak, lalu ada Muhammad bin Aslam At-Tusi, lalu ada Hasan bin Sufyan An-Nasa'i, kemudian ada Abu Bakar Al-Ajuri, lalu ada Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, ada Daruqutni, kemudian ada Abu Abdurrahman As-Sulami, dan seterusnya. Jadi di sini bisa kita lihat, dengan demikian besarnya perhatian para imam kaum muslimin terhadap upaya pengumpulan 40 hadis. Kenapa perhatian mereka itu sangatlah besar kepada pengumpulan 40 hadis? Ternyata karena hal tersebut didasari berbagai riwayat yang menunjukkan atas keutamaan mengumpulkan hadis berjumlah 40. Nah, hanya saja sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu sendiri di dalam muqaddimahnya yang kemarin telah kita bacakan, semua riwayat tersebut itu adalah dhaif. Nah, semua riwayat tersebut adalah dhaif, tapi bisa diingat dhaif bukan dhaif jiddah. Nah, dhaif menurut siapa? Menurut kesepakatan ahli hadis, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan riwayat-riwayatnya. Kami telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, lalu ada Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, ada Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, dan banyak jalan dan riwayat yang berbeda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa di antara umatku yang menghafal 40 hadis berupa perkara atau dari perkara agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama golongan para fuqaha ahli fikih dan juga bersama golongan kelompok para ulama. Dalam riwayat lain dikatakan, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang yang menghafal 40 hadis yang berkaitan dengan perkara agamanya sebagai seorang yang faqih dan juga sebagai seorang yang alim.
Lalu dalam riwayat Abu Darda, ya, Abu Darda mengatakan, maka aku di sini maksudnya adalah Nabi, ya. Maka Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat, dia itu akan menjadi syafaat dan saksi bagi orang yang menghafalkan 40 hadis. Lalu dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan kepada orang yang menghafal 40 hadis yang berkaitan tentu dari agamanya, agama Islam, dikatakan kepadanya, masuklah kau ke surga melalui pintu mana saja yang engkau kehendaki, ya, yang engkau sukai. Dalam riwayat Ibnu Umar, orang yang menghafal 40 hadis ini, dia dicatat termasuk kelompoknya para ulama dan dikumpulkan pula pada kelompok golongannya para syuhada. Para hufaz, ya, hufaz di sini bukanlah para penghafal Al-Quran, melainkan para penghafal hadis. Ya, para penghafal hadis, yaitu ahli hadis. Jadi ahli hadis ini sepakat bahwa hadis-hadis ini dhaif, banyak ya riwayatnya ya. Tadi dari Abu Darda, dari Ibnu Mas'ud, ya dari Ibnu Umar, ya, dan yang lain sebagainya. Banyak riwayatnya, jalurnya. Nah, menunjukkan keutamaan menghafalkan 40 hadis Rasulullah SAW yang berkaitan tentunya dengan, ya, agama Islam, gitu, ya. Maka para ahli hadis, yaitu para hufaz tadi, mengatakan hadis-hadis ini dhaif, ya, gitu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid, ya. Hanya saja memang, ya, jumhur, yaitu mayoritas ulama, bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sendiri mengatakan kesepakatan para ulama membolehkan menggunakan hadis dhaif, ya. Menggunakan hadis dhaif diperbolehkan. Tapi lihat diperbolehkannya dalam hal-hal seperti apa, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bolehnya hadis dhaif itu digunakan dalam perkara apa? Fadailul a'mal, yaitu seperti perkara-perkara targhib, ya, targhib wa tarhib, yaitu memotivasi orang, memotivasi talib agar dia gemar untuk beribadah kepada Allah SWT, agar dia lebih suka cinta terhadap ilmu, ya, membangkitkan semangatnya lagi, ya, untuk menambah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga pada hal-hal yang bisa melembutkan hati seseorang dan bisa memperbagus akhlak seseorang. Nah, tidak mengapa menggunakan hadis-hadis dhaif dalam hal tazkiyatun nufus. Ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarah Al-Usul As-Salasah beliau, ya. Nah, dan ulama-ulama lain. Intinya bukan hadis dhaif jiddan. Nah, ya. Nah, tentu hadis dhaif yang digunakan pada perkara-perkara yang telah kami sebutkan, ya. Mereka yang membolehkan diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan juga Imam Al-Hakim, kemudian Imam Yahya Al-Qattan, Imam Abdurrahman bin Al-Mahdi, dan seterusnya. Nah, tentunya ada ulama-ulama yang dia menolak, mengatakan tidak boleh menggunakan hadis dhaif pada perkara-perkara tadi. Seperti apa? Ar-Raqaiq, ya. Perkara-perkara yang melembutkan hati. Nah, di antaranya siapa? Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Imam Yahya bin Ma'in. Ya, Imam Yahya bin Ma'in ini salah seorang ahli hadis, ya, yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu. Beliau adalah ulama hadis yang tersohor dahulu di Irak atau di Baghdad, ya. Nah, gitu. Lalu ada Imam Ibnu Hazm, lalu ada Imam Ibnu Arabi, Syekh Ahmad Muhammad Syakir, ya, ya tentunya kita ma'ruf, ya, kita kenal karena nama ini ma'ruf, yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani, ya, rahimahumullah. Ya, ini mereka inilah, ya, yang berpandangan tak boleh menggunakannya apa? Hadis dhaif, gitu. Ya. Begitu pula dari kalangan ulama Hambaliyah kontemporer, ya. Nah, khusus untuk Al-Arba'in An-Nawawiyah ini telah banyak ulama yang memberikan perhatian terhadapnya, yakni dengan memberikan apa? Syarah. Syarah itu apa artinya kemarin? Penjelasan, ya, terhadap seluruh hadis yang ada di dalamnya. Mengingat
hadis-hadis yang terdapat di dalam risalah Al-Arba'in An-Nawawiyah ini merupakan hadis-hadis jawami'ul kalim yang lafalnya pendek, ringkas sedikit, tapi maknanya banyak dan luas. Maka butuh kita bukan sekedar membaca matan, tapi juga membaca syarah atau penjelasan para ulama. Nah, di antara ulama yang mensyarah kitab ini, ya, yaitu seperti Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid. Lalu ada Al-Alamah Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari, ya. Ada juga dari Saudi Arabia ulama tersohor yaitu Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dan lain sebagainya, belum lagi dari ulama Mesir, ya. Ada kitab Al-Wafi gitu. Karangan Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, ya, seorang ahli fikih. Nah, ya, kenapa? Ya. Hal ini tentu lantaran betapa lengkapnya muatan dan tema yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam risalah yang akan kita baca ini dan akan kita ulas ini. Yakni apa? Berupa dasar-dasar agama. Ya, berupa dasar-dasar agama, hukum, ibadah, muamalah, dan akhlak, semuanya masuk. Ya. Sedangkan ulama-ulama lain yang mengumpulkan atau menyusun 40 hadis, ya, itu mereka mengumpulkannya, menyusunnya berdasarkan tema-tema tertentu. Misalkan Al-Arba'in 40 hadis, ya, terkait manhaj dan tarbiyah. Itu ada kitabnya. Lalu ada 40 hadis terkait apa? Menghormati, ya, menghormati orang tua. Nah, birrul walidain. Lalu ada 40 hadis mengenai apa? Pentingnya olahraga. 40 hadis terkait apa? Al-Qur'an. Ada, ya, Al-Arba'un Al-Qur'aniyah. Gitu. Banyak. Nah, bahkan ada 40 hadis terkait apa? Tazkiyatun nufus. Nah, jadi boleh kita katakan, ya, kitab ini, ya, dan kitab beliau lainnya, contoh seperti Riyadhus Shalihin, ini isinya juga hadis Riyadhus Shalihin. Itu adalah kitab beliau yang paling luas peredarannya, ya. Peredarannya tersebar luas, ya. Dan paling besar perhatian umat Islam terhadapnya, baik dari kalangan ulama, ya, pengajar di universitas, thalib, mahasiswa, ataupun orang yang belajar di kutab-kutab atau di masjid-masjid, ya, memberikan apa? Perhatiannya terhadap kitab Risalah Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, ya. Padahal, ya, penulisnya sudah meninggal, maka di sini menunjukkan betapa besar keikhlasan penulis dari Risalah Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Nanti silakan di searching lagi biografi beliau. Itu luar biasa ketika mempelajari biografi para ulama, ya. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak langkah para ulama yang rabbani dan mengambil banyak manfaat dari karya-karya dan keteladanan kehidupan mereka. Alamin. Taib, kita langsung ulas sedikit, ya, atau kita ulangi murojaah materi kemarin, yaitu hadis pertama di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, yaitu hadis tentang niat dan ikhlas, ya. Ahamiyatun niyati wal ikhlas, ya. Pentingnya niat dan ikhlas. Taib, silakan dibaca. Ana Ustaz. Nah, tafadhol. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Imam An-Nawawi fi risalatihi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-hadits al-awwal an Amirul Mu'minin عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما
fi sahihayhima alladzaini huma ashahhul kutubil musannafati. Nah, barakallahu fiik. Hadis ini ya diriwayatkan dari Amirul Mukminin yaitu Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taala. Ya, radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, sami'tu Rasulullah. Jadi Umar bin Khattab ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu ya tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap manusia, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya karena atau untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka hijrahnya tersebut ya fa hijratuhu ya untuk Allah dan rasulnya, maka hijrahnya pun untuk Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, maka barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang yusibuha yang dia inginkan, atau imra'atin atau hijrah itu karena seorang perempuan yang kihawa yang ingin ia ingin nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang dia inginkan itu. Maksudnya dia tidak mendapatkan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala atas hijrahnya tersebut. Nah, hadis ini diriwayatkan ya oleh Imamul Muhaddisin ya wa imam ahli hadis yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Ini nama lengkap dari Imam Al-Bukhari ya. Dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, ini nama lengkap dari Imam Muslim ya, dalam kitab sahih mereka yang merupakan kitab hadis paling sahih ya, As-Sahihul Kutub ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini adalah dua kitab tersahih setelah Al-Qur'an. Demikian. Ya. Baik. Nah, jadi semuanya ya. Kalau kita melihat takhrij hadisnya ya, di mana Imam Bukhari menempatkan hadis ini pada beberapa bab ya. Maka Imam Bukhari dalam kitab Jami'us Sahihnya meletakkan hadis ini pada nomor 45, pada nomor 163, pada nomor 2392 dan lain sebagainya. Begitu pula Imam Muslim meletakkan hadis ini pada kitab Jami'us Sahihnya pada nomor 1907 ya, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Majah, ya, Al-Imam Al-Baihaqi yang meletakkan hadis ini pada kitab sunan-sunan mereka ya. Imam Al-Baihaqi itu pada kitab Sunanul Kubra ya, banyak sekali, pada nomor 181, 2087 dan yang semisalnya. Lalu ada Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Nah, ini kan banyak para imam yang meriwayatkan meletakkan di dalam kitab hadis maupun sunannya. Nah, semuanya itu melalui jalur sahabat Nabi yang satu yang sama, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kenapa demikian? Nah, di sini di awal-awal karena beliau menggunakan lafal sami'tu ya, yang artinya aku mendengar. Sami'a plus tu, sami'a fi'il madi, tu-nya ini domir mutaharrik yang berkedudukan sebagai fa'il di dalam kalimat. Gitu. Maka fi'il madinya di sini mabninya tidak lagi di atas fathah melainkan di atas sukun karena bersambung dengan domir mutaharrik. Nah, kata sami'atu inilah yang menunjukkan bahwa bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar hadis ini secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila wasitatin, tanpa perantara. Taib. An Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin itu artinya pemimpin orang beriman, ya, yaitu orang yang mengurusi berbagai urusan. Amir jamaknya al-umur, ya, terambil dari kata al-amru. Al-amru itu perkara, al-umur jamaknya perkara-perkara. Amir orang yang mengurusi perkara-perkara tersebut. Maka
Amirul Mukminin ini adalah orang yang mengurusi perkara-perkaranya orang-orang yang beriman, ya. Tentu yang berada dalam jangkauan wilayah kekuasaannya, gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, adalah orang pertama yang dipanggil dengan sebutan gelar Amirul Mukminin, ya. Di dalam beberapa sejarah tarikh, ya, menjelaskan orang yang pertama kali memanggil Umar bin Khattab dengan sebutan Amirul Mukminin adalah Abdullah bin Jahsy. Dan menurut riwayat lain adalah Amr bin Al-As dan Mughirah bin Syu'bah. Ya. Ini orang yang pertama kali memanggil Umar bin Khattab dengan sebutan Amirul Mukminin. Ya. Maka sejak itulah panggilan sebutan Amirul Mukminin menjadi panggilan baku bagi khalifah atau pemimpin selanjutnya seperti Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan pada masa selanjutnya istilah tersebut, ya, istilah Amirul Mukminin ini juga disematkan, ya, oleh para ulama hadis, ya. Akan tetapi ada penambahannya, Amirul Mukminin fil hadis, yaitu pemimpin para ulama hadis, yaitu Amirul Mukminin fil hadis, ya, yaitu pemimpin orang beriman dalam bidang hadis, ya. Itu sebuah gelar tertinggi yang diberikan kepada ahli hadis, ya. Di antara ahli hadis yang menyandang gelar ini, menyandang gelar Amirul Mukminin fil hadis, siapa? Maka jawabannya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Dan riwayat lain juga mengatakan selain Imam Al-Bukhari adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ke perkataan Nabi innamal a'malu binniyat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Artinya sesungguhnya tiada lain amalan-amalan itu tergantung, ya, berkaitan dengan niat. Nah, ya. Di sini ada kata innama, ya. Kemarin kita telah mengenalkan innama itu disebut adatul hasri, ya. Adatul hasri, yaitu perangkat yang berfungsi untuk membatasi, ya. Membatasi, ya. Lil hasr itu sebagai pembatas. Sehingga dia itu bermakna atau terjemahnya sesungguhnya hanyalah atau tiada lain. Ya, jadi fungsi lafal innama ini yaitu sebagai penetap dari hukum, ya, atau dari hal yang akan disebutkan setelahnya. Ya. Adatul hasri. Nah, itu dalam bidang usul fiqh. Dalam balaghah kata innama ini masuk ke dalam pembahasan materi qasr. Ya, nanti ada qasr hakiki, ada yang idofi. Nah, tapi di sini kita pahami sama-sama bahwasanya innama adalah adatul hasri atau adatul qasr yang fungsinya untuk membatasi agar kemungkinan-kemungkinan lain tidak masuk ke dalam perkara atau penjelasan setelahnya. Begitu, ya. Nah, dengan kata lain, kita terjemahkan tidak ada amalan, ya, tidak akan ada amalan kecuali dengan niat. Nah, seperti kemarin saya berikan contoh. Zaidun qaimun, ya. Ini kalimat mubtada khobar. Mubtadanya Zaidun. Zaidun kan isim alam, dia dihukumi ma'rifat walaupun tidak ada alnya di awal kalimat. Ya, qaimun nakirah yang dia merupakan informasi penjelas dari kata pertama. Berarti dia adalah khobar, kabar, ya. Apa artinya Zaid sedang berdiri? Nah, karena kita tidak menggunakan kata innama di awalnya, maka orang ketika mendengar kalimat Zaidun qaimun, ya, akan berpikiran menafsirkan lain bahwasanya atau bisa jadi Zaid itu berdiri sambil makan, Zaid berdiri sambil bersandar, lalu Zaid berdiri sambil main HP,
atau keadaan-keadaan yang lain yang bisa memungkinkan masuk ke dalam kalimat Zaidun qaimun, ya. Nah, itu ya di situ. Nah, tapi ketika kita masukkan lafal innama Zaidun qaimun, ya. Sesungguhnya Zaid hanyalah sedang berdiri, ya. Sesungguhnya Zaid, ya, tiada lain yang berdiri itu adalah Zaid. Begitu. Maka ini sudah ada pembatasan bahwa aktivitas yang dilakukan Zaid pada saat itu cuman berdiri, tidak ada selainnya. Bisa difahami sampai sini terkait lafal innama. Taib. Jadi innama, ya, innama itu inna plus ma, maknya zaidah, ya, maknya zaidah. Innanya sebetulnya itu adalah ya sebuah perangkat yang bisa menasobkan isim dan merofakkan khobar. Akan tetapi amalannya, ya, fungsinya batal tatkala maknya masuk. Makanya al-a'malu, a'malunya di domah lamnya. Ya, karena dia menjadi mubtada. Menjadi mubtada bukan lagi menjadi isimnya inna. Nah, ya. Nah, al-a'mal ini merupakan bentuk jamak, ya, bentuk jamak dari amalun, begitu. Ya, amalun itu amal, tapi kalau a'mal itu amal perbuatan-perbuatan, ya, jamak. Nah, ini sebagai kelanjutan dan ikrar dari niat. Jadi al-a'mal mencakup berbagai bentuk perbuatan, baik perbuatan hati, lisan, dan jawarih, anggota badan, ya. Amalan hati itu seperti tawakal kepada Allah, takut, khosyah, rohbah, inabah, khusyuk, ya. Lalu isti'adah, istighasah, istighfar, ya kan? Nah, amalan lisan itu seperti apa? Zikir, ya, berbicara, makan. Lalu amal jawari seperti perbuatan tangan dan kaki, ya, seperti sholat, zakat, haji, dan yang semisalnya. Nah, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam syarahnya, al-muradu bil a'mal, yang dimaksud dengan amal pada hadis pertama ini, ya, di dalam risalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu adalah al-a'malu asy-syar'iyyah, yaitu amalan-amalan syar'i, ya, yang dia itu akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya, maka amalan tersebut yang dimaksud adalah amalan syar'i, amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan, ya, yang dianjurkan, bukan amalan-amalan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Ya. Nah, artinya amalan-amalan syar'i yang dimana amal atau perbuatan tersebut tidaklah cukup, ya, dilakukan tanpa niat. Contoh seperti wudhu. Wudhu harus ada niatnya. Mandi janabah itu harus ada niatnya. Tayamum itu harus ada niatnya. Demikian pula salat harus ada niatnya. Zakat, apalagi puasa, ya, dibahas detil. Lalu haji, i'tikaf, dan semua ibadah, ya. Nah, ibadah-ibadah yang sifatnya itu al-amr, perintah, ya. Perintah. Akan tetapi, ya, suatu ibadah yang sifatnya itu at-tarku, yaitu sebuah atau perintah untuk meninggalkan, ya, untuk meninggalkan, begitu, ya. Contoh misalkan menghilangkan najis. Menghilangkan najis ini, ya, masuk kepada perkara meninggalkan perbuatan, ya, meninggalkan perbuatan, menghilangkan najis. Maka menghilangkan najis ini tidak membutuhkan niat. Karena itu merupakan pembahasan at-tarku. Gitu. Nah, ya. Dan ketika ditanyakan di mana tempat niat itu tempatnya di hati. Ya, sebagaimana Asy-Syaikh Sumair, ya, Al-Hadrami rahimahullahu taala, penulis dari matan Safinatun Najah, mengatakan hal ini, ya. Mahalluha fil qalbi, ya, dan tempatnya niat itu di hati. Lalu bagaimana yang dilafalkan itu? Para ulama Syafi'iyah membolehkannya. Ya, membolehkannya atas dasar apa? Litta'kid, ya, untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Tapi ahsannya niat itu ada di hati, gitu. Nah, Nah, an-niyat ini dengan huruf ya yang ditasdidkan, ya. Ini jamak an-niyat ini bentuk jamak dari kata niyatun, ya. Dari kata
niyatun. Nah, apa sih pengertian dari niat? Ya, niat itu pengertiannya secara bahasa dulu, ya. Secara bahasa adalah azmul qalbi, ya. Azmul qalbi, tekad di hati. Lalu makna bahasa yang lain adalah al-qasdu, maksud. Ya, kita memaksudkan pada sesuatu tertentu. Begitu. Kan tempatnya di hati. Nah, secara syariat atau istilah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan sebuah pengertian. Pengertian niat secara istilah menurut beliau adalah al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah taala. Al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah taala wa mahalluha al-qalbu wa hiya amalun qalbiyun. Ya, kata Syekh Utsaimin, al-azmu ala fi'lil ibadah, yaitu tekad, keinginan kuat ala fi'lil ibadah untuk melakukan ibadah taqarruban dalam rangka mendekatkan diri kita ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahalluha, dan tempatnya niat itu al-qalbu, di hati. Wa fahiya, maka dia ini termasuk apa? Amalun qalbiyun. Niat itu termasuk apa? Amalan hati. Gitu. Yang tidak tergantung dengan perbuatan anggota badan. Maka suatu amalan, ya, perbuatan dikatakan sah sebagai perbuatan jika dibarengi dengan niat untuk melaksanakannya. Tanpa niat itu dinamakan ketidaksengajaan atau sebuah rekayasa atau sandiwara. Walau secara lahiriah juga nampak adanya perbuatan tersebut. Ya, contoh, tidak dinamakan sholat, ya, orang yang melakukan sholat tersebut tanpa niat. Padahal lahiriahnya dia sholat. Tapi dia tidak ada niatan untuk melakukan sholat. Tapi kesengajaan saja. Karena sudah menjadi apa? Kebiasaan, begitu dia katakan. Karena sholat menjadi kebiasaan saya sholat saja. Terus dia tidak meniatkan bahwasanya sholat tersebut ini sholat zuhur kah, sholat asar kah, atau sholat yang lain. Gitu. Apa yang diharapkan dari sholat tersebut? Ya, kalau dia ternyata hanya merutinkan kebiasaannya saja. Jadi perlu, walaupun kita merutinkan dari kebiasaan kita, perlu kita hadirkan apa? Niat di setiap amalan atau ibadah yang hendak kita kerjakan. Nah, baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, dan setiap manusia ini, ya, setiap orang, imri'in, ya, imri'in. Gitu. Orang. Tiada lain, menggunakan kata innama lagi, ya, tiada lain, ya, akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maksud dari perkataan ini yaitu hasil akhir, ya, hasil akhir yang didapatkan seseorang dari perbuatannya tergantung niat apa di balik perbuatan tersebut. Dia tidak akan mendapatkan selain yang dia niatkan, gitu, ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala mengatakan, ya, tatkala beliau menjelaskan Sunan Abi Daud, ya, yang nomor 66, ya. Beliau mengatakan, "Man ata ilal masjid, man ata fil masjid." Barang siapa yang datang ilal masjid, ke masjid, ya, lis-shalah, untuk salat, atau untuk menghadiri salat berjamaah, atau mencari pahala dengan berzikir dan membaca Al-Qur'an, maka dengan ini dia akan mendapatkan sesuai, ya, apa yang dia inginkan. Adapun yang masuk ke masjid untuk melakukan amal secara ketidaksengajaan saja, tidak ada kaitan dengan perkara agama dan ketaatan, maka dia tidak mendapatkan sesuai apa yang diinginkannya itu. Ya, kesimpulannya dia tidak mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pada lafal innama
likulli imri'in manawa, para ulama berselisih pendapat. Apakah kalimat wa innamal likulli imri'in manawa ini memiliki makna yang sama dengan innamal a'malu binniyat, ataukah dia merupakan kalimat penegas taukid dari kalimat tersebut, ya? Maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala mencoba menjelaskan, ya, bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih menguatkan bahwa maknanya adalah sebagai kalimat penegas, ya, sebagai kalimat penguat dari kalimat sebelumnya innamal a'malu binniyat. Kenapa? Ya, Syekh menjelaskan sebab pengulangan, ya, repetisi biasanya memang berfungsi sebagai apa? Penegas, penguat dan penjelas dari kalimat, ya, sebelumnya. Taib. Nah, di sini disebutkan lagi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, ya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah, ya, kepada Allah dan Rasulnya, sama, ya. Nah, kalimat faman, ya, ada kalimat faman di sini. Nah, ya, faman. Maka barang siapa, secara khusus yang dimaksud dalam hadis ini adalah seorang laki-laki yang berhijrah mimma kata ilal Madinah, dari kota Mekah ke Madinah, akan tetapi bukan karena mencari keutamaan hijrah, ya ayyuhal ikhwah, akan tetapi tujuan dia hijrah dari Mekah ke Madinah karena dia mencari mengincar seorang perempuan yang ingin dinikahinya. Al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid berkata di dalam syarahnya terhadap hadis ini, ya, naqalu, mereka meriwayatkan, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki hajir, yang dia itu berhijrah, ya, hajara min Makkah, dari Makkah ilal Madinah, ke Madinah, la yuridu bidzalik fadilatal hijrah, yang dia tidak menginginkan keutamaan hijrah dari hijrahnya tersebut. Wa inna mahajara, dan tiada lain, dia ini, seorang laki-laki ini, berhijrah karena ingin menikahi seorang perempuan. Seorang perempuan ini bernama Ummu Qais. Gitu. Sehingga di dalam sejarah, ya, laki-laki tersebut dikenal dengan sebutan muhajirnya Ummu Qais. Ya. Taib, perhatikan baik-baik. Walaupun sababul wurud, sebab datangnya atau terucapnya hadis ini, ya, ini karena adanya laki-laki tersebut, namun nilai dan hukum yang terkandung di dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli, dan seterusnya, ya, di dalamnya juga berlaku, ya, nilai dan hukum bagi manusia yang lain secara umum. Hal ini sesuai dengan kaidah al-ibrah bi umumil lafzi. Al-ibratu bi umumil lafzi, la bi khususis sababi. Artinya, pelajaran bukan atau tidaklah diambil dari sebabnya yang spesifik, ya, akan tetapi pelajaran itu diambil dari makna lafalnya secara umum. Nah. Taib. Selanjutnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya. Artinya, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, yusibuha, yang diinginkannya, aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya itu karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu ila ma hajara ilaih, akan kembali kepada apa yang dia inginkan itu, yang dia niatkan itu, yang dia hijrahkan itu. Ya, maksudnya dia tidak mendapatkan keutamaan hijrah, berarti tak mendapatkan pahala dari Allah. Tapi keberhasilannya dia, ya, ya memang tak terlepas tentunya dari takdir Allah Azza wa Jalla.
Tapi kalau orang yang dia niat hijrahnya karena Allah akan mendapatkan pahala, ya, dan dia akan mendapatkan nikmat-nikmat lain yang sangat banyak tentunya. Makna dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya, yakni ini menginginkan kenikmatan kehidupan dunia, seperti kekayaan, pangkat, perniagaan, jabatan, perhiasan, dan godaan dunia lainnya. Ya, secara bahasa, maka oleh sebab itu kita bacanya tadi apa? Lidunia, bukan lid dunia, tidak ditasdidkan. Karena lidunia berarti mengindikasikan dunia di sini nakirah. Ya, nakirah ini berarti menunjukkan makna yang umum. Ya, semua hal yang meliputi terhadap dunia yang tadi telah kita sebutkan, baik kekayaan, pangkat, perniagaan, jabatan, perhiasan, dan godaan-godaan dunia lainnya. Ya, secara bahasa dunia diambil dari kata dana. Ya, nah, secara bahasa dunia ini ya terambil dari kata dana. Dana yang artinya dekat, al-qarbu, ya, al-qarbu. Hal ini sekaligus menunjukkan singkatnya kehidupan dunia, ya. Kenapa dunia dinamakan dunia? Karena lebih dahulu dibanding ya, akhirat. Kita tahu ada dua kehidupan untuk umat manusia kelak, ya, atau untuk umat manusia yang saat ini kita hidup di dunia, ya. Lalu kehidupan berikutnya kita akan hidup di akhirat. Tentu yang terakhir itulah kehidupan yang kekal dan abadi. Berarti kehidupan yang pertama itu akan singkat, akan habis dan sirna musnah. Gitu. Nah, itulah kenapa dunia dikatakan dunia, karena maknanya dana tadi, al-qarbu dekat, ya, dekat dengan kehancuran, ya. Atau bisa juga di sini dijelaskan oleh ulama sangat dekat dengan yang namanya zawal, tergelincirnya waktu. Jadi kehidupan ini adalah di atas bumi yang di dalamnya terdapat udara dan angin dan apa yang ada sebelumnya datangnya kita. Nah, taib, makna berikutnya au imra'atin yankihuha. Imro'ah yang di sini ya, imro'ah yang di sini ini maksudnya siapa? Ummu Qais tadi ya. Imro'ah di sini maksudnya Ummu Qais tadi. Nah, tapi secara umum bisa kita luaskan konteksnya. Demikian. Nah, jadi yang ingin dinikahi oleh si muhajir tadi, ya. Nah, kenapa? Kenapa diikut sertakan kata imro'ah? Jadi imro'ah itu ya masuk ke dalam bagian dari kenikmatan dunia juga, ya. Jadi merupakan keistimewaannya sekaligus daya godanya yang sering kali lebih kuat terhadap laki-laki ya dibanding godaan lainnya. Maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang ia inginkan, fa hijratu ila ma hajara ilaih, ya. Ini maknanya dia akan mendapatkan dunia yang diinginkannya itu, tetapi dia tidak mendapatkan ya ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala beserta dari rasulnya juga, ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, "Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzi asyakirin." Barang siapa yang menghendaki thawabad dunia, pahala dunia, kenikmatan dunia, nu'tihi kata Allah, kami akan berikan minha dari dunia tersebut. Ya, di dalam Al-Qur'an minha hanya kembali kepada dunia. Maka dunia isim dunia ini dihukumi sebagai isim muannas, ya. Isim muannas majazi yang maknawi. Gitu, karena tidak ada tak marbutoh. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa man yurid thawabal akhirah," dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, ya, kenikmatan, keutamaan, ya, kehidupan akhirat, nu'tihi kata Allah, ya, kami akan berikan minha dari akhirat tersebut. Wasana jazi asyakirin, ya, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang syakirin, yang bersyukur. Ini ya firman Allah pada surat Ali Imran, tepatnya pada ayat
140-an ya, 145. Nah, lalu berikutnya ucapan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, rawahu Imam al-Muhaddisin, ya. Diriwayatkan oleh Imamul Muhaddisin, ya. Imamul Muhaddisin itu yaitu Imam Bukhari, nama lengkapnya sudah dibaca tadi ya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, dan juga Imam Muslim, nama lengkapnya siapa? Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi, dari Naisabur, ya. Nah, sedangkan Imam Bukhari dari kota Bukhara. Keduanya bukan orang Arab. Nah, ya, keduanya bukan asli orang Arab. Luar biasa. Tapi beliau memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keislaman. Salah satunya mempelajari bahasa Arab, nahwu sharaf. Lalu mendalami ilmu hadis sehingga beliau menjadi dua imam, ya, yang menjadi tolak ukur kaum muslimin, ya, kitabnya. Ya, kedua kitab beliau bernama Jami'us Sahih. Gitu. Taib, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Takrib, ya, kitab pertama yang paling sahih adalah Sahih Al-Bukhari. Ini setelah Al-Quran tentunya. Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Ya, keduanya adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran, dan Sahih Al-Bukhari paling sahih di antara keduanya dan paling banyak manfaatnya. Ada yang mengatakan Sahih Muslim paling sahih. Tapi yang benar adalah yang pertama ini, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, beliau pun menambahkan di dalam kitab yang sama menjelaskan as-sahihu aqsam, ya. Sahih itu terbagi-bagi. Paling tingginya adalah yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Al-Imam Bukhari saja. Kemudian ya Muslim. Ya, kemudian hadis yang sesuai syarat keduanya, kemudian yang sesuai syarat Al-Bukhari, kemudian Muslim, ya, kemudian sahih menurut selain keduanya. Ya, jika mereka mengatakan sahih muttafaqun alaih atau ala sihatihi, maksudnya adalah disepakati oleh syekhain, ya, dua syekh, yakni Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan baik-baik. Ya. Jadi di sini tidak ada kitab yang melebihi kesempurnaan Al-Qur'an. Nah, jadi pembahasan kitab tersahih ini tentu setelah Al-Qur'an, gitu. Tentu ya, dua kitab tadi ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, apakah dia terbebas dari kritikan para ulama hadis? Tentu tidak. Ya, kitab mereka berdua terdapat sejumlah 210 hadis yang dikritik, gitu. Nah, Al-Imam Al-Bukhari kurang dari 80. Sisanya adalah Imam Muslim, begitu. Ya, dikritik, dipertanyakan, tapi bisa dijelaskan, ya. Demikian. Insya Allah kita ya akan lanjutkan menuai maknanya esok hari, ya. Makna dari atau faedah-faedah singkat yang bisa kita dapatkan, ya. Maksudnya secara kesimpulan. Tapi kita i'rab dulu. Innama di sini tadi adalah adatul hasr, ya kan? Dan innama, lafal innama ini bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il, ya. Contoh yang masuk ke fi'il itu di surat Fatir. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yakhsha itu fi'il. Taib, lanjut. Al-a'mal di sini dia adalah mubtada. I'rabnya mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi adhamatu zahiratu ala akhirih. Mubtada, isim ma'rifat marfu, ya kan, dia di rofa, tanda rofanya adalah domah. Domah nampak ya di akhir, di atas lamnya. Taib. Lalu bin niat, ya, bin niat ini jar majrur, ya. Jar majrur, banyak huruf jar, dan niat ini isim majrur. Ya, tandanya tentu kasrah, terlihat sudah, ya. Nah, jar majrur ini dia akan berkaitan dengan sesuatu, begitu, ya. Nah, maka di sini kita katakan i'rab jelasnya wal jar wal majruru muta'alliqani bi mahdzuf, ya, khabar mubtada. Takdirnya adalah kainatun au mustaqarratun. Jadi sebenarnya menjadi khobar untuk a'mal itu adalah kainatun atau mustaqaratun, akan tetapi dihapus, ya, dihapus karena dihadirkan apa? Jar majrur. Begitu. Taib.
Wa innama wawnya tentu waw apa? Atof ya. Innamanya sudah. Likulinya jar majrur ya kan? Jar majrur dan kulli ya, kulli di sini ini dia sebagai mudhof. Yang perlu diketahui, lafal kullu itu dia membutuhkan mudhof ilaih. Maka yang menjadi mudhof ilaih adalah imri'in. Gitu. Manawa ini maknya dulu. Nah, maknya sebagai apa? Sebagai isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Ya, maknya. Jadi isim mausul itu ada yang alladzi, ada yang maknya huruf-huruf demikian. Gitu ya. Isim-isim seperti ini, isim-isim mak ya. Bukan huruf dia. Nah, jadi mak di sini dia isim mausul yang bermakna allazi, isim ya, isim. Taib. I'rabnya apa? Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Dia sebagai mubtada. Jadi mak di sini dia sebagai apa? Mubtada. Lah terus khobarnya mana? Mahdzuf. Mahdzuf. Enggak dong. Khobarnya ini likulli gitu. Sebenarnya khobarnya mahzuf, betul. Ya, maksudnya ini mahzuf yang berkaitan dengan jar majrur ya. Nah, tapi kalau kita secara umum kita katakan likulli ini ya, yang menjadi apa? Khobar. Ya. Maka kalau kita ingin i'rab tadi yang lafal kullunya itu ya, likulli lamnya itu harfu jar, kullunya ini isim majrurun wa alamatu jarri al kasrah wa huwa mudhaf. Ini mudhaf gitu. Likulli ya. Imri'in mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarri al kasrah. Nah, lafal likulli ini jaru wal majruru, al jaru wal majruru muta'alliqani bimahdhuf ya. Dia berkaitan dengan sesuatu yang dihapus, yang mana sesuatu yang dihapus ini dia adalah khobar muqaddam. Bisa difahami sampai sini? Ya. Nah, jadi kita tidak usah mencari khobar muqaddamnya karena berkaitan dengan jar majrur. Maka jar majrur di sini menjadi khobar muqaddam bagi siapa? Bagi ma, ya. Ma di sini maka dia sebagai apa? Mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Nawa di sini ya jumlah fi'il fa'il. Ya, jumlah fi'il fa'il. Nawa ya kan fi'il madin. Fi'ilun madin ya, nawa ini fi'il madin mabniun alal fathi. Ya, dia mabni dia. Fi'il madi itu semuanya mabni, teman-teman semua. Ya, di atas fathah. Fathahnya apa? Muqaddarah. Kan nggak nampak, tidak terbaca oleh kita. Karena dia diakhiri oleh apa? Huruf ilat alif. Ya, huruf ilat itu huruf yang huruf penyakit. Huruf ilat itu ada 3, yaitu alif, wawu, dan iya. Kalau dalam bidang tajwid dikenal dengan huruf mad. Begitu. Mana amin zuhuri at-ta'azzur ya kan? Wal fa'il. Nah, kenapa kita katakan tadi ya jumlah fi'liyah? Berarti kalau jumlah fi'liyah kan dia sudah sempurna tersusun dari fi'il fa'il. Maka dikatakan fa'il dari nawa ini apa? Fa'il dari nawa ini apa? Domirun, mustatirun, jawazan, takdiruhu huwa. Ya, takdiruhu huwa. Nah, ya. Maka wal jumlatu, ya, maka kalimatnya ini ya. Kalimat nawa bisa kita i'rab lagi nih. Kalimat nawa, kan nawa sebuah kalimat ya, jumlah fi'liyah. Ini merupakan silatul mausul, disebutnya silah mausul. Karena dia kalimat yang terletak setelah apa? Isim mausul. Taib. La mahalla laha minal i'rab. Taib, kita lanjut. Faman. Nah, faman. Fa-nya fa istinafiyah ya, istinafiyah. Maka mannya di sini dia isim syarat. Isim syarat jazim ya. Isim syarat jazim. Nah, man ini dia isim syarat yang fungsinya menjazmkan. Gitu. Mabni ala sukun. Baik, mabni ala sukun fi mahali raf'in sebagai apa? Mubtada. Maka kalau dikatakan ya apa kedudukan man di sini? Kedudukan man di sini ya, di sini sebagai mubtada. Gitu. Ya. Khobaruhu, khobarnya itu adalah jumlah fi'li syarti wa jawabuh. Ya, kalimat fi'il syarat dan jawabnya. Jawab dari isim syarat ini mana? Kanat.
Ya, hijratuhu ilallah. Begitu ya. Nah, kanat itu adalah fi'il madin ya, fi'il madi nakis ya, nakis kita sebutnya. Yang dia punya fungsi yarfa'ul mubtada, yarfa'ul isma, ya kan? Wa yansibul khabara. Nah, ya. Wa yansibul khabara. Mabniun 'alal fath. Kanat. Jadi kanat ini dia mabninya di atas fathah ya. Ya, kanat ini mabninya di atas fathah bukan di atas sukun. Karena dilihat dari naknya ini. Taknya mah tak taknis saja penanda bahwasanya isimnya perempuan. Kan dia butuh kepada isim ya. Nih, isimnya muannas nih, hijroh ya. Hijroh kayak tak marbutoh. Taib. Gitu. Dan taknya li taknis wal fi'lun naqis ya fi mahali jazm fi'il syarat ya. Naam ya. Kanat ya, kanat itu menjadi apa? Khobar buat man. Nah, hijratuhu, hijrahnya dulu. Ya. Hijrah, kata hijrah di sini dia sebagai isim kana. Nah, ya, isim kana makanya rofa tandanya doma. Gitu wa alamatu rafihi atau matu zairatu ala akhirih wa huwa mudhaf ya, hijrah ini mudhaf, mana mudhaf ilainya hu. Gitu. Hu domirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarrin, dia karena apa? Karena mudhaf ilaih. Lalu ila ya, ila ini huruf jar. Allah, Allah ini ismul jalalah. Ya, ismul jalalah. Ya, majrur, tanda jarnya apa? Kasrah. Dan jar majrur lagi nih. Jar majrur berarti kan muta'alliqan ya. Bi mahzufi khobar kana. Baik. Lanjut. Wa rasulih, wawunya huruf ataf. Ya. Rasul di sini apa? Ma'tuf 'ala Allah ya kan? Ma'tuf 'ala Allah. Majrur wa alamatu jarri al-kasrah, dan kata Rasul di sini dia sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihnya adalah yang haknya. Ya. Dan kalimat setelahnya fa hijratu ilallahi wa rasulih sama ya. Sama. Nah, ya. Fa-nya ini dia terletak pada jawab syarat. Ya. Fa-nya terletak sebagai jawab syarat gitu. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Taib. Ya. Nah, wawunya ini waw apa? Wawunya waw apa? Waw istinafiyah. Wawunya adalah waw istinafiyah. Waw yang di awal ya. Wawul ibtida. Begitu. Jadi kalau diterjemahkan dan. Nah, ya kalau dan ini kan berkaitan dengan apa yang sebelumnya. Nah, tentu berbeda ini. Taib, mangkana hijratuhu sama i'rabnya seperti yang di awal tadi. Li dunia lamnya harfu jar, dunianya isi majrur ya kan bilam. Wa alamatu jarihi fathatun muqaddaratun. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Dunia zuhuriha, haknya kembali ke dunia muannas ya. At-ta'azzur karena alif itu ya. Taib yusibu itu fi'il mudhari karena tandanya ada ya. Huruf pertamanya ya ya, ini huruf mudharaah. Yusibuha. Haknya ini kembali kepada apa? Kepada dunia. Nah, gitu. Yusibu. Nah, dia domah ya kan? Berarti dia marfu nih. Yusibu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Nah, kalau fi'il ini ada fa'ilnya nih. Fa'ilnya apa? Mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Gitu ya. Takdiruhu huwa dia. Nah, hak yang di sini domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Nah, kalau ditanya kedudukan hak pada kata yusibuha, dia sebagai apa? Maf'ulun bih. Gitu. Domirnya domir mutasil. Kalau domir berarti mabninya di atas apa? Sukun. Gitu ya. Baik. Nah, jumlah fi'liyah yusibuha ini kalau kita i'rab lagi nih, ya, dia ada pada tempat jer, dia pada tempat mahalnya jer. Nah, loh, kok bisa? Iya, karena dia
berkedudukan. Nah, kalau kita lihat ya, kita ingin i'rab kalimat yusibuha, bisa di i'rab yusibuha ini. Ya, dia kan berkedudukan, dia sebagai sifat untuk dunia. Nah, ada kaidahnya begitu ya. Jumlah yang terletak setelah jar majrur gitu dihukumi sebagai apa? Na'at. Baik, khalas sudah ya. Aw imra'atin yankihuha gitu. Aunya huruf ataf ya. Gitu. Nah, aunya huruf atafnya ini menunjukkan apa? Taksim ya, taksim. Ya, isim ma'tuf berarti imro'ahnya kan. Taib. Yankihuha fil mudhari ya, marfu alamatu raf'ihi atau mazahiratu ala akhirih. Fa'ilnya mustatir jawazan takdiruhu lagi ya. Ya. Haknya kembali kepada apa? Imro'ah. Haknya kembali kepada imro'ah, dia sebagai apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zaharatu ala. Haknya maf'ulun bihi ya. Nah, mabni. Enggak ada tanda nasab gitu ya. Mabni dia. Taib fahijratuhu sama i'rabnya ya. Nah, ilama hajara ilaih ya. Ilama hajari ilanya huruf jar. Ilanya huruf jar. Sebentar. Maknya mahajaro, maknya ini isim mausul ya, isim mausul maknya. Mahajaro ya kan. Maknya ini isim mausul sama seperti ma sebelumnya, mabniun ala sukun fi mahali jarin. Hajaroknya fiil madi mabniun ala fathih ya, fa'ilnya domir mustatir jawazan takdir huwa, dan jumlah fi'liyahnya silah mausul lagi untuk ma yang sebelumnya. Ilaih ini ila ya, ila huruf jar dan haknya domir mutasil mabniun ala sukun fi mahali jarin ya kan. Nah, taib mungkin kita alhamdulillah sudah tuntaskan hadis yang pertama ini, hadis tentang ikhlas dan niat. Tentu ini adalah penjelasan singkat ya. Insya Allah kita terus belajar, kita baca syarah ulama. Nah, dijelaskan nanti famankanat hijrah, ada kata hijrah, nanti dijelaskan, dijabarkan terkait pengertian hijrah, lalu ada keutamaan hijrah, bahkan hukum hijrah itu sendiri. Ya. Nah, hijrah itu apa sih? Yaitu intiqal ya kan, al-intiqal mim baladi syirki ila ya baladi tauhid begitu. Nah, berpindah dari negeri-negeri yang penuh dengan kekafiran ya ke menuju ke negeri-negeri yang bertauhid begitu. Nah, baik berpindah dari perbuatan jelek maksiat ya ke perbuatan yang dibenarkan oleh syariat. Hijrah. Nah, tapi daripada kita menggunakan istilah hijrah, kami sendiri lebih suka menggunakan istilah apa? Taubat. Taib. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ala hudurikum, wa barakallahu fi ulumina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.